Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlinda dari kelas 5B. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis pengembangan materi ajar bahasa Indonesia yang telah saya buat. Kompetensi dasar yang saya ambil di sini adalah KD 3.12 dan 4.12 kelas 12 SMA. Kompetensi dasar 3.12 mencakup bahasan membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Dan KD 4.12-nya yaitu menyusun kritik dan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis, baik secara lisan maupun tulis. Di sini ada indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menjelaskan perbandingan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis yang terdapat pada KKO ranah kognitif C2 agar siswa memahami serta dapat menjelaskan pandangan kritik sastra dan esai tersebut. Lalu indikator yang kedua yaitu mengidentifikasi kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Seperti yang terdapat juga dalam KKO ranah kognitif C1, yaitu siswa dapat mengingat apa yang telah diidentifikasi dari materi kritik sastra dan esai tersebut. Selanjutnya ada materi pokok atau bahan ajar. Bahan ajar yang diajarkan dalam materi kritik sastra dan esai berupa pengertian secara umum kritik sastra dan esai. Sebagaimana telah saya cantumkan di sini, pengertian secara umumnya, kritik sastra ialah sebagai salah satu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, serta juga penilaian terhadap teks sastra ialah sebagai karya seni. Lalu pengertian esai secara umum ialah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Di bahan ajar ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan pandangannya mengenai identifikasi esai, esai tajuk, esai deskripsi, esai cukilan watak. Lalu ada identifikasi kritik sastra, yaitu kritik teoritis, kritik terapan, judisial, dan induktif. Di bahan ajar ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pandangannya mengenai identifikasi esai dan kritik tersebut. Lalu selanjutnya ada metode dan langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya cantumkan diskusi dan tanya jawab. Siswa dapat berdiskusi kepada sesama teman kelompoknya mengenai pandangan satu sama lain. Dengan hasil diskusi pendapat yang berbeda, diharapkan siswa dapat memahami materi kritik sastra dan esai. Dan juga siswa dapat melakukan tanya jawab kepada guru mengenai materi kritik sastra dan esai yang sulit dipahami. Di sini ada metode dan langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, siswa mendata identitas karya, catat judulnya, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman, dan sebagainya. Kedua, siswa diminta untuk membuat deskripsi singkat mengenai karya tersebut, terutama pada bagian yang paling banyak dinilai. Yang ketiga, siswa diminta untuk mencatat berbagai kelebihan dan kekurangan yang ditemukan. Yang keempat, siswa diminta untuk mendata berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang telah ditemukan dengan paragraf sederhana. Yang kelima, siswa diminta untuk membuat semua unsur struktur kritik, yaitu tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Yang keenam, siswa diminta untuk melengkapi semua struktur kritik yang dibutuhkan, termasuk tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang ketujuh, siswa diminta melakukan proses editing untuk memperbaiki berbagai kesalahan penulisan, tata bahasa, dan ganti berbagai kata. Lalu di KD 3.12 ini, guru memberikan penilaian atau bentuk soal dengan bentuk soal uraian, seperti esai, uraian. Di sini ada contoh soalnya, lalu ada jawabannya.
Soalnya seperti tulisan cerita, lalu siswa diminta untuk menjawab dari pertanyaan. Selanjutnya KD 4.12. Di KD 4.12 ini dengan indikator yaitu menjelaskan susunan kritik sastra dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tulis. Yang kedua, mengidentifikasi susunan kritik sastra dan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tulis. Lalu di sini ada bahan ajarnya. Bahan ajar di 4.12 yaitu sistematika kritik sastra dan esai itu seperti yang sudah dijelaskan dalam metode di 3.12. Di sini ada tesis, 2 rangkaian argumen, 3 penegasan ulang. Lalu ada bahan ajar di KD 4.12 yaitu kaidah kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. 2. Siswa diminta untuk menyisipkan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. 3. Siswa diminta menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai. Di sini ada metode atau langkah-langkah pembelajaran. Di sini, langkah-langkahnya, guru menjelaskan kepada peserta didik untuk mendata, memberi judul, menuliskan siapa penulis dan penerbitnya. Kedua, guru menjelaskan kepada peserta didik untuk menjelaskan deskripsi singkat mengenai karya tersebut. Ketiga, guru menjelaskan kepada peserta didik untuk mencatat kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, guru menjelaskan kepada peserta didik untuk mendata kekurangan serta kelebihan yang ditemukan dalam bentuk paragraf sederhana. Kelima, guru menjelaskan kepada peserta didik untuk menentukan unsur kritik sastra dan esai. Keenam, guru menjelaskan kepada peserta didik untuk melengkapi struktur kritik sastra. Ketujuh, guru menjelaskan kepada peserta didik untuk melakukan proses edit untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan. Dalam metode dan langkah-langkah pembelajaran ini, guru menjelaskan berbagai langkah-langkah kepada peserta didik agar peserta didik paham atas materi dalam KD 3.12 dan 4.12. Penilaian dalam KD 4.12 yaitu berupa project based learning. Di sini ada soalnya berupa cerita, lalu ada jawabannya. Baiklah, saya akan menampilkan handout yang telah saya buat dari analisis pengembangan materi ajar KD 3.12 dan KD 4.12. Ini handout yang telah saya buat. Ada standar kompetensi, kompetensi dasarnya, indikator, pengantar materi, petunjuk, dan tugas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.